Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengolahan data, statistik, ada statistik deskriptif, kemudian ada uji validitas dan reliabilitas, kemudian ada uji asumsi klasik, dan ada uji hipotesis. Langsung saja, mari kita simak videonya. Jadi yang pertama adalah kita buka data mentahnya dulu. Ini adalah contoh data mentah. Nah, pada bagian kiri ini terdapat nomor, yakni nomor responden yang sudah mengisi kuesioner kita. Di sini respondennya ada 91 responden. Kemudian di sini ada beberapa variabel dengan pernyataan-pernyataan pada masing-masing variabel. Nah, di sini kita menggunakan skala Likert yang dilambangkan dengan angka 5, yakni sangat setuju, kemudian angka 4 setuju, angka 3 ragu-ragu, angka 2 tidak setuju, dan angka 1 sangat tidak setuju. Kemudian setelah kita rubah hasilnya menjadi skala Likert, maka kita akan mentotal hasil dari pernyataan tersebut dalam satu variabel ini. Jadi misalnya kita gunakan cara sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok dari x1.1 sampai x1.3, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya kita peroleh 15 dari setiap pernyataan dalam satu variabel ini. Kemudian cara agar otomatis untuk seluruh responden dengan cara kita geser ke kanan bawah sampai muncul angka plus hitam, kemudian kita tarik ke bawah sampai responden kita. Nah, setelah ini maka akan datanya terisi otomatis. Begitupun dengan lainnya, dengan variabel-variabel lainnya. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam SPSS. Bagaimana sih caranya? Nah, kita akan memasukkan pada variabel view yang name ini ya. Biar lebih singkat, mempersingkat waktu, caranya adalah kita blok dulu dari x1.1 sampai y1, kemudian kita copy. Nah, kita taruh samping kanannya, kita klik kanan, kemudian transpose, klik. Nah, otomatis variabel-variabelnya akan membentuk garis lurus yang akan memudahkan kita untuk menyalin ke dalam SPSS. Kemudian ini kita copy. Setelah itu kita beralih ke SPSS. Nah, pada name ini kita paste. Nah, data yang di sini sudah terisi semua ya. Kemudian type-nya kita tetap numerik. Jadi tidak yang lain karena hasil laporan kita berupa angka. Kan sudah dirubah menjadi skala Likert. Jadi type-nya kita angka, yakni numerik. Kemudian values. Nah, pada values ini kita akan mengisikan dengan skala Likert kita yang tadi yang poin 5 nilainya sangat setuju, kemudian 4 setuju. Mari kita isi nilai 5 yang berarti value 5 labelnya sangat setuju. Kemudian kita add. Nah, otomatis masuk di sini ya teman-teman. Kemudian label 4, value 4 labelnya setuju.
Kita add juga, kemudian value 3, labelnya ragu-ragu. Kita add juga, kemudian value 2, labelnya tidak setuju ya teman-teman, tidak setuju. Kita add juga, kemudian value 1, nilainya sangat tidak setuju. Tidak setuju. Nah, jangan lupa di add juga ya. Nah, setelah kita mendapatkan labels ini, kita oke. Kemudian ini kita klik kanan copy. Nah, kemudian kita blok ini pada bagian ini. Klik kanan, paste. Ini juga. Sebentar ya. Klik kanan, paste. Nah, value-nya sudah sama semua ya teman-teman. Kemudian kita ke measure. Measure ini kita akan jadikan ordinal. Nah, kita copy juga, bisa ordinal, kemudian semua. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini kita copy dulu, kemudian kita blok, kemudian klik kanan, paste. Nah, ini original semua, tetapi pada name X1 kita tidak akan menggunakan ordinal, jadi kita akan menggunakan scale. Jadi yang X1, X2, X3, dan Y1 kita ganti menjadi scale. Oke, ini sudah ya teman-teman pada variable view. Selanjutnya pada data view, ini sudah tertulis ya teman-teman. Pada data view ini akan diisikan oleh jumlah skala Likert responden dari X1.1 sampai Y1.1 sampai dengan responden ke 91. Kita blok. Kita copy. Kemudian kita beralih ke SPSS lagi. Dan kita paste ya teman-teman. Kita paste. Nah, di sini sudah terdapat semua data yang ada dalam data mentah, kita sudah pindahkan ke dalam SPSS. Nah, yang pertama adalah kita akan mencari mengolah data dengan menggunakan descriptive statistik. Nah, dalam analisis statistik deskriptif, kita harus mempunyai keterangan seperti dalam hasil ini. Keterangannya yakni sangat setuju SS bernilai 5, sangat setuju S bernilai 4, ragu-ragu RR bernilai 3, tidak setuju TS bernilai 2, dan sangat tidak setuju STS bernilai 1. Nah, untuk mendapatkan statistik deskriptifnya, kita beralih ke SPSS lagi ya. Nah, kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih, kemudian klik frekuensi. Nah, di sini kita akan menaruh semuanya ke dalam variabel S. Kita blok, kita pindahkan. Nah, kecuali yang X1 totalnya, X2 total, kemudian X3 total, dan Y1 total. Nah, jadi kita hanya akan menggunakan variabel asli ya teman-teman, bukan variabel totalnya. Oke, selanjutnya kita klik OK.
Nah, di sini akan muncul output pada Windows yang berisi tentang frekuensi statistiknya. Nah, ini adalah data tabelnya. Ini ya teman-teman, di sini ada keterangan valid semua ya teman-teman, nggak ada yang missing. Nah, kemudian di bawahnya ini ada, nah ini teman-teman, ini adalah jumlah frekuensi sangat tidak setuju berapa pada X 2.1, terus jumlah tidak setuju ada berapa, ragu-ragu ada berapa, setuju ada berapa, sangat setuju ada berapa. Di sini sudah tercantumkan semua ya teman-teman, dari mulai X1.1 sampai Y1.3 ya teman-teman. Mari kita lihat ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, dari sini kita akan memindahkan ke dalam tabel kita. Jadi kalian harus membuat tabel ini ya teman-teman, yang berisi nomor, pernyataan, kemudian skor yang berisi SS dalam persen, S dalam persen, RR dalam persen, TS dalam persen, STS dalam persen, kemudian jumlah. Nah, ini pernyataan X1.1, SS ini, yang atas ini adalah jumlah frekuensinya ya teman-teman. Kemudian jumlah frekuensi ini dapat kita lihat di sini. Di sini kita coba scroll lagi yang X1.1 ya teman-teman. X1.1. Nah, ini frekuensi sangat setuju adalah 26. Nah, mari kita lihat ya teman-teman. 26. Nah, kan sama 26. Nah, persennya ini dari mana? Nah, persennya ini dari ini teman-teman, valid persen. Nah, ini yang bisa kalian gunakan dalam persen di bawah frekuensinya ini. Nah, kemudian ini jumlahnya, jumlah frekuensi dan jumlah persennya. Kemudian jumlah yang bawah ini adalah jumlah dari frekuensi menurun ini. Kemudian persennya, cara menghitung persennya adalah dengan 76 jumlah frekuensi dibagi jumlah keseluruhan data, maka akan kita dapatkan 27,8%. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Jadi hal ini dilakukan sampai dengan 4 variabel, karena kita menggunakan 4 variabel, yakni variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y1. Maka kita akan menerapkan semua ini ke 4 tabel tersebut. Nah, oke teman-teman, selanjutnya adalah uji validitas yang menggunakan korelasi person product moment. Nah, dalam uji validitas korelasi person product moment ini, R hitung itu biasanya lebih dari R. Jika R hitung lebih dari R tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%, maka data tersebut dapat dinyatakan valid. Nah, gimana sih cara dapat ini R hitung, R tabelnya ini? Nah, mari kita ke SPSS dulu ya teman-teman. SPSS, ke data view, kita klik analyze, kemudian klik correlate. Nah, ini klik bivariate. Nah, pada ini kita akan memindahkan satu variabel ke dalam variabel X1 sampai X1 total ya teman-teman. Jadi X1.1 sampai X1 total kita pindahkan. Nah, jangan lupa kita klik person, kemudian total ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman hasil dari korelasi
menggunakan percent product moment. Nah, ini adalah hasil dari nilai X1-nya. Nah, ini. Nah, yang akan kita gunakan dalam tabel ini adalah dalam tabel R hitungnya ini adalah yang paling pojok kanan, X1 paling pojok kanan yang ada bintang 2-nya ya teman-teman. Nah, kita ini dapat hasil 0,865 ya teman-teman. Maka kita akan masukkan ke dalam tabel kita. Nah, ini 0,865. Kemudian kenapa ini signifikasinya 0,00? Karena di sini signifikasi two-tiled-nya itu 0,00 semua ya teman-teman. Dapat kita lihat ini 0,00 semua ya. Jadi signifikasinya adalah 0,00. Kemudian gimana sih Kak caranya cari R tabel? Nah, kalau R tabel ini kita akan ada tabelnya sendiri nih teman-teman. Jadi kita buka tabelnya dulu. Nah, R tabel. R tabel itu berarti yang ini ya teman, ini adalah R tabel. Untuk mencari R tabel adalah dengan rumus DF sama dengan M. N adalah total responden minus 2. Yang berarti bahwa total responden kita adalah 91 minus 2, maka dapat hasil 89. Nah, kita geser di 89. Nah, ini ya teman-teman. Maaf. Nah, ini ya kan. Ini. Kemudian ini adalah 0,208. Maka kita akan masukkan R tabelnya ke dalam tabel ini. Nah, semua kan sama ya teman-teman. Karena jumlah frekuensinya kan sama juga. Nah, R hitung ini akan kita hitung seperti contoh yang tadi, klik analyze, kemudian klik correlate, bivariate, pakai total. Pakai yang totalnya juga ya teman-teman, tapi harus satu variabel, misal variabel X1, kemudian variabel X2, variabel X3, dan variabel Y1. Nah, kemudian kita masukkan data yang ada di SPSS ke dalam data kita sendiri ya teman-teman, dalam tabel kita sendiri, sesuaikan dengan sesuaikan dengan SPSS. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya R hitung itu ini ya teman-teman. Nah, R hitung itu yang ini. Bahwasannya R hitung lebih besar dari R tabel karena ini 0,865 otomatis lebih besar dong daripada 0,208. Jadi kondisinya R hitung lebih besar dari R tabel. Begitupun semuanya ini sepertinya juga sama ya teman-teman. R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian signifikasinya tadi sudah kita lihat 0,00 semua ya kan. Kemudian kita menggunakan alfa 0,05. Jadi otomatis 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai tersebut dapat dinyatakan valid ya teman-teman. Oke, lanjut dengan uji yang ketiga, yakni uji reliabilitas yang menggunakan Cronbach's alpha. Nah, pada uji reliabilitas ini kita juga harus menggunakan tabel seperti yang ada pada uji validitas ya teman-teman. Caranya dengan ke SPSS ya teman-teman. Tapi sebelumnya pada uji reliabilitas ini kita akan
kita akan menghitung untuk masing-masing variabelnya. Sedangkan pada uji validitas tadi, kita akan menguji dari pernyataannya. Nah, lanjut saja. Oh ya teman-teman, kuesioner yang dapat dikatakan reliabel itu jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke SPSS dulu. Nah, kita akan melakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha teman-teman. Nah, kita klik analyze, kemudian pilih scale, reliability analysis, kemudian kita akan memasukkan item variabel ini ya teman-teman, masing-masing variabelnya ya. Jadi kita masukkan 1.1 sampai x1.3 kita masukkan tanpa x1 nya teman-teman. Jadi x totalnya nggak usah dimasukin ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman reliability statistiknya yang menggunakan Cronbach's alpha. Nah, ini adalah nilai X1-nya yakni 0,840. Nah, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat. Nah, tingkat kesehatan ini teman-teman merupakan variabel dependent-nya. Nah, sedangkan ketiga variabel ini adalah variabel independen-nya. Oke teman-teman, lakukan hal yang sama dalam seperti cara yang tadi ya teman-teman. Terus setelah sudah semua, kita akan masukkan ke dalam nilai alpha. Nah, berdasarkan tabel di atas, kan jika kuesioner dapat dikatakan reliable kan apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, di sini nilainya sudah lebih dari 0,6 semua ya. Jadi dapat dikatakan reliable. Oke, selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini dibagi dua. Yang pertama ada normalitas probability plot dan yang kedua adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas probability plot ini adalah hasil yang menampilkan tentang sebaran data teman-teman semua. Jika hasilnya normal, maka sebaran titik-titiknya ini mengikuti garis diagonal. Tetapi sebaliknya, jika sebaran titik-titik ini berada di luar garis normal yang acak-acakan, maka tidak dapat dikatakan normal ya teman-teman. Nah, gimana sih cara mendapatkan tabel seperti ini? Caranya kita ke SPSS lagi, kemudian kita klik analyze, kemudian klik regression, linear. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel dependent dan independent. Nah, tadi kan saya sudah bilang variabel dependentnya adalah Y. Nah, sedangkan variabel independentnya adalah X1, X2, dan X3. Baik, setelah kita masukkan semua variabelnya, kita klik plots. Nah, plot, kemudian kita klik di standardized residual plots, kita klik normal probability plots. Kemudian kita klik continue. Setelah itu oke. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Ada banyak macamnya ini. Oke. Kemudian kita kembali ke laporannya. Oh, sebentar, kita lihat dulu ya tadi hasil titik-titiknya apakah sama. Nah, masih proses.
Ini ya teman-teman, nah sama kan seperti gambar yang tadi, nah gambar yang ini. Oke. Nah, hasil dari probability plots ini, normalitas probability plots ini adalah sebaran dari nilai atau titik-titik yang mengikuti garis diagonal. Maka pada tabel ini titik-titik masih menyebar dalam lingkup garis diagonal. Maka dalam normalitas probability plots ini dinyatakan normal karena masih menyebar dalam ruang lingkup garis diagonal. Kemudian yang kedua adalah normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, gimana sih cara mencari tabelnya? Yakni dengan cara, mari kita ke SPSS dulu ya. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian Linear. Nah, ini sama seperti yang tadi ya teman-teman, tidak usah dirubah. Kemudian kita klik Save. Nah, pada bagian residual kita centang yang unstandardized. Kita centang, kemudian klik Continue dan OK. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman untuk awal dari menentukan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk cara yang kedua, agar mendapatkan tabel seperti ini, kita ke Analyze lagi, Analyze, kemudian kita ke Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian kita One Sample KS. Nah, di sini kita masukkan yang unstandardized ya teman-teman. Di sini ini kita masukkan. Oke, sudah kita masukkan, dan jangan lupa di tes distributionnya ini kita centang yang normal. Oke, setelah itu kita oke. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah asymptotic significant to Tailed ya. Nah, asymptotic significant to Tailed dari berdasarkan data kita ini adalah 0,00. Jadi hasil uji Kolmogorov-Smirnov data residual dalam analisis ini dikatakan berdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai signifikansinya menunjukkan lebih dari kurang dari 0,05 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini ada 4 teman-teman. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, kemudian ada uji simultan F, ada uji koefisien determinasi, dan yang terakhir ada uji parsial T. Oke, yang pertama ada analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda ini biasanya ditulis dengan rumus ini teman-teman. Nah, ini adalah rumusnya Y sama dengan A. A itu adalah konstan ini ya teman-teman. Nah, kita pakai yang di unstandardized B. Jadi, nilai A-nya adalah 1,636. Kemudian ini adalah B1 X1. Nah, B1-nya ini adalah B dari X1 gitu ya teman-teman, maksudnya yakni minus 0,043. Kemudian yang ini B2 X2 yakni 0,717. Kemudian yang B3 X3-nya ini 0,259. Ya, ini keterangannya adalah Y adalah tingkat kesehatan yang merupakan variabel dependen. Kemudian X1, X2, X3 ini variabel
independen. X1 berarti makanan instan, X2 pengawet buatan, dan X3 pewarna buatan. Kemudian hasil dari SPSS kita tadi sudah kita belum ya teman-teman. Nah, kita ini dulu, kita bikin tabel untuk analisis regresi linear berganda dulu dengan cara analyze, kemudian klik regression, kemudian linear. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja oke ya teman-teman. Ini sudah seperti yang tadi ya teman-teman. Kita klik oke. Nah, ini teman-teman. Sebentar. Kita ambil yang bagian koefisien teman-teman. Nah, ini dependent variabelnya Y1 kan. Y1 kan sebagai sama dengan tadi ya kan. Terus ini. Oke teman-teman, setelah itu nah tabel ini kita pindahkan ke laporan kita ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian lanjut uji simultan F. Nah, uji simultan F ini akan ada satu hipotesis HO atau tidak terdapat tingkat kesehatan, makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan, dan satu HA yang berarti terdapat tingkat kesehatan, makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan. Kemudian, nah tabel dari uji simultan F adalah ANOVA. Kita tadi kan sudah mencari ya teman-teman. Di sini kan ada banyak macamnya. Kita cari yang ANOVA. Nah ini kemudian kita akan pindahkan ke dalam laporan kita. Ini ya teman-teman hasilnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, pada kolom F, ini teman-teman, F ini adalah F hitung. Nah, dan bernilai positif, 42,581. Sedangkan pada F tabel diperoleh dari nilai DF1 sama dengan jumlah semua variabel dikurangi 1. Atau variabel kita kan 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dan DF2 sama dengan N minus jumlah semua variabel atau jumlah responden kita 91 minus jumlah variabel kita 4, maka dapat dihasilkan 87. Berdasarkan F tabel yang diperoleh dari nilai DF1 dan DF2, maka sesuai dengan F tabelnya adalah 2,72. Di sini ada F tabelnya teman-teman. Kemudian nilai tersebut menjelaskan bahwa F hitung itu lebih besar dari F tabel, yakni F hitungnya 42,581 dan F tabelnya 2,72. Maka 42,581 lebih besar daripada 2,72. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan, dan tingkat kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Selanjutnya teman-teman, Anda uji koefisien determinasi. Nah, nilai koefisien korelasi ditentukan dari adjust R-square sebagaimana yang ada dalam tabel berikut ya. Nah, tabel berikut ini dapat dari mana? Dapat dari output tadi ya teman-teman. Kita cari yang model summary. Nah, di model summary ini ada R-square-nya kan teman-teman. Nah, ini yang akan kita pakai. Kemudian kita pindahkan ke laporan kita. Nah, hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output model summary. Nah, ini kan model summary dari hasil regresi linear berganda dari SPSS yang diperoleh dari nilai R-square sebesar 0,595 atau dalam kurung R kali R yakni 0,771 kali 0,771 atau 59,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan yang merupakan variabel independen
terhadap tingkat kesehatan yang merupakan variabel dependen sebesar 59,5% atau variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 59,5% terhadap variabel dependennya, sedangkan 40,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Dari mana sih dapatnya 40,5%? Nah, dapatnya dari 100% dikurangi 59,5%, maka dapat hasil 40,5%. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya uji yang terakhir nih teman-teman, yakni uji parsial T. Nah, uji parsial T ini akan menyimpulkan hipotesis teman-teman dalam setiap variabel, dan yang disimpulkan adalah variabel X terhadap Y. Nah, kita variabel X-nya kan ada 3, jadi kita akan menyimpulkan 3 variabel X terhadap Y. Begitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah tabelnya seperti halnya tadi dalam SPSS. Ini kita ambil yang koefisien. Nah, ini ya teman-teman. Ini pada uji parsial T ini kita akan menggunakan T-nya, T hitung. Tadi kan kalau unstandardized B itu kan kita yang pertama ya teman-teman. Kalau yang uji parsial T ini yang bagian T hitungnya. Jadi ini adalah T hitungnya teman-teman. Kemudian sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, maka kita harus menentukan terlebih dahulu T tabel dengan taraf signifikansinya 5% atau 0,05 dan derajat kebebasannya atau DF sama dengan N-K atau variabel total responden kita 91 dikurangi jumlah variabel kita adalah 4, maka dapat hasil 87. Dengan demikian, hasil dari pengujian yang sudah dilakukan diperoleh untuk T tabel 1,98827. Dari mana sih? Nah, untuk T tabel ini kita kan dapat 87 ya teman-teman. Nah, kita buka tabel T tabelnya ini. Nah, ini adalah T tabel dari signifikansi 0,05. Nah, kita cari yang 87. Nah, ini ya teman-teman, kita peroleh 1,98827. Sama seperti yang ada pada hasil laporan, yakni 1,98827. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyimpulkan hipotesis dari ketiga variabel X kita. Yang pertama, untuk hasil uji hipotesis X1 terhadap Y menunjukkan nilai T hitung sebesar minus 0,299 atau negatif dengan taraf signifikan 0,766, maka T hitung kurang dari T tabel, yang berarti minus 0,299 kurang dari 1,98827, dan taraf signifikansinya kurang dari 0,05, yang berarti 0,766 lebih besar daripada 0,05. Kemudian dapat diambil kesimpulan dalam hipotesis ini, yakni adalah HO menerima dan HA-nya menolak. Kemudian untuk hasil uji hipotesis yang kedua adalah hipotesis X2 terhadap Y, menunjukkan nilai T hitung sebesar 4,639 atau positif dengan taraf signifikansinya 0,0000, maka T hitung lebih dari T tabel, yakni 4,639 lebih dari 1,98827, dan taraf signifikansinya kurang dari 0,05, yakni
0,000 lebih dari 0,05. Mohon maaf teman-teman, yang ini tadi lebih dari ya. Baik, kita ganti dulu. Lebih. Oke. Nah, berarti pada uji hipotesis X2 terhadap Y dapat diambil kesimpulan bahwa HA menerima dan HO menolak. Nah, oke, untuk uji yang ketiga yakni uji hipotesis X3 terhadap Y. Ini menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,078 atau positif dengan taraf signifikan 0,41. Maka T hitung lebih dari T tabel. Ini 2,078 kurang dari mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Jadi ini seperti pada X1 ya teman-teman. Ini adalah T hitungnya kurang dari T tabel, yakni 2,078 kurang dari 1,98827 dan taraf signifikansinya kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima HO dan menolak HA. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, apabila ada salah pengucapan, apabila ada salah penulisan dalam laporan saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.